Selamat pagi, kelas 2. Hari ini kita akan kembali lagi belajar matematika tentang bangun ruang ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar. Bangun datar itu ada banyak sekali yang sudah kita pelajari ya, dan juga ciri-cirinya. Nah, hari ini Ibu mau ajak kalian untuk belajar tentang bangun ruang ya. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami kelas 2 mau belajar matematika tentang bangun ruang. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini kami boleh mengerti dengan baik apa yang dijelaskan sehingga pelajaran ini boleh terus bermanfaat bagi hidup kami untuk selanjutnya. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, kita langsung aja mau belajar mengenal bangun ruang ya. Nah, di kelas 1 pasti kalian sudah pernah mendengar ya, bangun ruang itu apa ya, dan bangun ruang itu contohnya apa aja ya. Nah, sekarang ya, bangun ruang, apa saja jenis bangun ruang yang pernah kamu tahu atau dengar? Ya, coba kira-kira apa ya? Kamu ingat-ingat lagi. Ya, apa yang sudah kamu pernah pelajari atau pernah lihat atau pernah dengar tentang bangun ruang. Nah, sekarang coba kamu lihat di kotak deskripsi di YouTube ini ya. Jadi di bawah ini kan ada kolom deskripsinya. Kamu klik link yang ada di situ, terus kamu isi ya. Kamu isi menurut kamu ya, kamu isi menurut kamu apa apa aja sih contoh bangun bangun ruang yang pernah kamu pelajari atau pernah kamu dengar ya. Kamu boleh ketik di eh, jawabannya ya. Jadi boleh boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh terserah kamu sebanyak-banyaknya yang kamu tahu pokoknya. Ya, oke, Ibu akan kasih waktu kamu 1 menit dimulai dari sekarang. Kamu boleh pause dulu ini videonya, ya. Pause dulu, silakan kamu lanjut ke kolom deskripsi yang ada di bawah ini ya, yang ada di eh, kotak yang ada di deskripsinya YouTube ya. Kamu silakan klik dan silakan isi. Oke, silakan 1 menit. Nah, kalau kamu sudah selesai, kita akan lanjut ya. Jadi nanti Ibu akan juga jelaskan selain tadi kamu sudah mengisi kira-kira apa ya bangun datar, kira-kira bener nggak ya apa yang aku tulis tadi, contoh-contoh bangun ruangnya apa aja gitu ya. Nah, dari sebelum kita belajar juga tentang macam-macam bangun ruang, Ibu mau jelasin dulu, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan bangun ruang itu? Nah, jadi kalau bangun datar kemarin kan bangun yang cuma punya panjang dan lebar ya nak ya. Jadi dia nggak ada isinya, nggak ada ruangnya. Jadi benar-benar cuma kayak tembok ya. Tembok dia cuma punya panjang dan lebar. Sedangkan kalau bangun ruang itu adalah suatu bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi ada panjangnya, ada lebar, dan ada tinggi. Contohnya ya, contoh benda yang ada di sekitar kita yang merupakan bangun ruang dan memiliki panjang, lebar, dan tinggi ya. Contohnya ada kulkas ya. Kalian pernah lihat kulkas, bahkan kalian sering buka tutup kulkas ya nggak? Betul ya? Nah, di kulkas itu pasti dia ada panjang, lebar, dan tingginya. Ada di dalamnya ada ruangnya buat nyimpen-nyimpen barang. Betul nggak? Betul ya? Kemudian ada televisi. Siapa yang pernah lihat televisi? Pasti semuanya, hampir semua, bahkan semuanya sudah punya televisi ya. Ibu pun juga punya televisi di rumah ya. Nah,
Televisi juga itu punya panjang, lebar, dan tinggi, serta ada ruangnya di dalam. Kalau misalnya di dalamnya nggak ada ruang, gimana mesin-mesinnya bisa dibuat ya? Jadi TV-nya mati kalau nggak ada mesin-mesinnya, nggak ada kabel-kabelnya, begitu ya. Itulah gunanya ruang. Kemudian rumah, ini yang paling paling kita bener-bener alami ya di sekitar kita. Di rumah, coba bayangin. Kalau rumah kamu cuma bentuknya kayak 2 dimensi doang, ya kayak yang biasa kamu gambar di buku gambar, kira-kira kamu bisa masuk nggak ke rumahnya? Nggak bisa lah ya. Kalau misalnya rumah kamu bentuknya seperti sekarang ya, ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kamu bisa taruh kasur, taruh kipas, taruh AC, taruh lemari, dan masih banyak lagi barang-barang yang bisa kamu masukkan ke dalam rumah. Karena di dalamnya ada ruangnya. Ya, itulah kenapa disebut dengan bangun ruang, karena di dalamnya ada ruang untuk meletakkan setiap benda-benda. Kemudian, ada apa lagi? Botol minum. Ya, botol yang biasa kamu sering isi air untuk kamu minum itu juga punya panjang, lebar, dan juga tinggi. Ya, dan masih banyak lagi benda-benda di sekitar kalian yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Betul ya? Nah, sekarang kita mau masuk nih ke contoh-contoh atau macam-macam jenis-jenis bangun ruang. Ya, nah, coba kamu nanti perhatikan ya, kira-kira apa yang sudah kamu jawab tadi ya di linknya, ada nggak bangun ruang yang nanti Ibu akan sebutkan ya. Nah, macam-macam bangun ruang itu banyak ya nak ya sebenarnya. Tapi yang eh, pastinya ya yang kita pelajari sekarang itu hanya beberapa. Yang pertama ada kubus. Pernah lihat kubus ya? Ya, kubus itu biasanya kalau kalau benda kardus ya nggak? Betul ya? Ada kardus, ada kotak misalnya kotak hadiah begitu ya. Ada yang buat ular tangga itu ya, dadu. Nah, itu juga bentuknya kubus. Terus Rubik ya, Rubik yang warna-warni yang kalau disusun kita harus susun supaya jadi satu warna yang bagus. Nah, itu juga termasuk kubus ya. Kemudian ada balok ya. Balok ini contohnya banyak ya nak ya. Ada lemari, ada kulkas, ada eh, apa lagi? Televisi misalkan ya. Terus apa lagi ya? Masih banyak ya yang berbentuk balok ya. Jadi pokoknya yang punya panjang, lebar, dan tinggi itu juga termasuk bangun ruang ya, tergantung bentuknya. Kalau bentuknya panjang seperti ini ya itu namanya balok ya. Next, ada limas segi empat. Bu, kenapa dikasih namanya limas segi empat? Ya, kenapa bukan limas aja? Nah, anak-anak, ini yang Ibu Eno tadi bilang ya, bangun ruang itu banyak banget. Kalau misalnya semuanya itu tergantung dari alasnya. Bu, alasnya itu yang mana? Ya, Ibu Eno akan tunjukkan. Ini nak, yang di bawah ini. Nah, ya, yang di bawah ini namanya alas. Alasnya berbentuknya apa? Coba. Kamu lihat sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 4 berarti dia limas segi 4. Bu, kalau sisinya cuma 3 berarti limas apa? Limas segitiga, karena sisi alasnya yang di bawah ini yang buat alasnya itu bentuknya segitiga. Bu, kalau bawahnya bentuknya ada 5 sisinya, ya berarti limas segi 5.
gitu ya. Jadi semuanya tergantung sama alasnya. Kamu hitung dulu baru kamu tentukan nanti ini termasuk limas apa. Ingat ya, limas itu kayak piramida ya. Kayak piramida begitu ya, ada kuncupnya di ujungnya. Begitu kayak kemah ya, kemah-kemahan begitu ya. Kemudian apa lagi ya yang berbentuk limas ya? Nah, biasanya mungkin kalau rumah-rumah zaman dulu ya, ada begininya cerobong untuk cerobong-cerobongnya, biasanya berbentuknya limas begitu. Nah, kemudian ada prisma ya. Namanya prisma segitiga. Nah, sama seperti limas segi empat tadi ya, Nak ya. Kenapa dikasih nama segi empat? Karena lihat dari alasnya yang di bawah ini tadi ya. Sama seperti prisma, kamu lihat alasnya nih ya, bentuknya yang di bawah ini. Nah, yang di atas ini bentuknya apa ini? Segi segitiga. Makanya dia dikasih nama prisma segitiga. Bu, kalau itu alasnya segi lima, ya berarti prisma segi lima. Tergantung banyak sisinya, sama seperti limas tadi ya. Hanya bedanya, kalau limas, ini perhatikan baik-baik ya nak ya. Kalau limas itu alasnya cuma satu, lihat. Cuma satu nih, ya. Atasnya nggak ada. Kalau prisma, itu alasnya ada dua, ya. Satu, dan di atas satu, ya. Sama seperti kemah ya. Kalau kamu pergi camping, itu biasanya kan kayak begini ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, itu kan dia punya alas dua ya, ini dan juga ini. Nah, sama seperti yang tadi, kalau dia punya dua, berarti itu termasuk prisma. Bu, berarti balok sama kubus juga termasuk prisma? Ya, betul. Ya, ini juga termasuk prisma, tapi namanya sudah ditentukannya seperti ini kalau yang kubus dan balok. Nah, kalau yang alasnya segi 5, segi 6, ya, trapesium, jajar genjang, itu namanya prisma. Jelas ya? Kalau prisma itu ada dua alasnya, di atas dan di bawah. Atau samping kanan dan samping kiri. Gitu. Ya. Next ada tabung. Ya, tabung ini biasanya kita lihat di misalnya botol ya, botol minum, gelas ya, kaleng, begitu ya. Ada banyak sekali contoh-contoh tabung. Celengan yang bulat ya. Nah, itu ada juga berbentuk tabung namanya. Next ada kerucut ya, kerucut. Nah, kerucut biasanya contohnya apa nih? Betul, ya. Contohnya cone ice cream itu, Bu, yang ice cream yang walls itu kalau pegangan kayak kerucut. Iya, betul ya. Kemudian ada lagi topi ulang tahun, kemudian ada lagi nasi tumpeng ya. Nasi tumpeng biasanya bentuknya kerucut begini, ya. Oke, yang terakhir ada bola. Ini pasti Mas sudah tahu ya. Bola bagaimana bentuknya, ya bulat seperti itu. Nah, itu juga merupakan bangun ruang karena di dalamnya terdapat ruang, ya. Jadi untuk bangun ruang kita hari ini belajar ada 7 ya. Kubus, balok, 5 segi 4, prisma segitiga, tabung, kerucut, dan bola. Kalian boleh tulis di buku kalian, kalian boleh pause dulu, tulis di buku kalian supaya kalian tidak lupa dan ingat itu gambarnya gambar apa. Ya, Ibu percaya anak-anak ini pasti semuanya mau belajar sehingga semuanya langsung ambil buku dan langsung catat nih kayaknya ya. Good ya, berarti kalian super good ya. Sangat baik sekali itu kalau kalian mau mencatatnya. Nah, sekarang kita mau tugas mandiri. Tugasnya gampang banget, gampang banget. Bahkan mungkin
2 menit kalian udah langsung selesai ya. Ini apa tugasnya dan harus gimana dikerjainnya. Nah, tugasnya adalah ini, Nak. Jadi, ini kan ada gambar-gambar ya, betul? Ada gambar-gambar. Nah, kamu itu tinggal tulis ini di bawahnya. Ya, ini tulis di bawahnya. Ini lem ya, ini lem. Ini lem. Ini cat air ya. Ini gelas, ini kemah, tenda, ini tenda, ini kon. Nah, kamu tulis di bawahnya kira-kira ini bangun ruang apa? Contoh ya, contoh, misalkan jeruk. Jeruk itu bangun ruang apa? Bola, ya, bola. Kamu tinggal tulis di bawahnya. Bukan ditulis nama bendanya apa ya, tapi ditulis bangun ruangnya apa. Bangun ruangnya itu apa? Contoh ini, kardus ini termasuk contoh bangun ruang apa? Terus ini piramida ya, termasuk contoh bangun ruang apa? Begitu. Ya, jelas ya anak-anak ya untuk tugasnya. Kalian boleh pause dulu. Kalian boleh tulis di buku latihan ya. Kalian boleh gambar ya, kalian boleh gambar begini atau boleh tulis saja nggak apa-apa. Misalkan nomor 1. Misalkan nomor 1 ya, kamu tulis bola. Bola sama dengan apa bangun ruangnya kamu tulis. Bisa juga kamu mau gambar juga boleh ya. Yang suka gambar banget boleh digambar. Jadi kalian tinggal tulis bawahnya ini apa namanya. Jelas ya? Oke, silahkan kumpulkan tugasnya di assignment. Batas kumpulnya hari ini pukul 4 sore ya. Karena tugasnya sangat mudah sekali. Kalian tinggal kerjakan dan kumpulkan hari ini ya. Tetap semangat semuanya. Terima kasih sudah memperhatikan video penjelasan hari ini. Semangat belajarnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.